Terima kasih, kami percaya semuanya baik. Semuanya dijadikan baik. Mari katakan sama-sama, aku percaya Tuhan menjadikan semuanya baik. Aku percaya Tuhan menjadikan semuanya baik. Aku percaya Tuhan menjadikan semuanya baik. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tolong kami dengan hikmat, wahyu, dan pengertian. Karena hanya itu yang membuat kami bisa menangkap akan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, ubah hidup kami seperti yang Engkau mau. Jangan biarkan satu orang pun pulang tanpa diubah dan diberkati hatinya oleh Engkau sendiri. Di dalam nama Yesus dan untuk kemuliaan Yesus Tuhan kami. Tuhan Yesus, permuliakan nama-Mu. Nyatakan diri-Mu dan pembelaanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata amen. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7. Perhatikan pada ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-37. Judulnya, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari antara orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, baca sama-sama dengan keras, 2, 3. Ia menjadikan segala-galanya apa? Baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya. Siapa yang percaya bahwa pada akhirnya Tuhan menjadikan semuanya baik? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak ada orang yang ragu. Menurut saya sebagian besar orang Kristen tidak ragu bahwa Tuhan menjadikan pada akhirnya semuanya baik. Karena Alkitab mengatakan orang pada zaman itu berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Bukan sebagian baik, tapi segala-galanya, semuanya. Alkitab berkata, dia menjadikannya sangat baik. Tidak ada orang yang ragu sebenarnya. Di tangan Tuhan, dia menjadikan semuanya baik. Yang selalu menjadi persoalan adalah, cara menjadikannya baik itu tidak selalu baik menurut cara berpikir kita. Saya mau ulang ya saudara, bahwa kita percaya Tuhan menjadikan segalanya baik, itu ya dan amin. Tidak ada orang yang ragu akan hal itu. Dia menjadikannya semuanya dijadikan baik. Tapi cara Tuhan menjadikannya baik, itu yang menjadi masalah. Karena seringkali caranya dalam pandangan kita tidak pernah baik. Saya mau ceritakan latar belakang atau kenyataan fakta di sini. Ada orang yang tuli dan karena tuli tidak bisa berkata-kata. Seperti ada yang ngikat lidahnya. Dia nggak pernah dengar suara, tidak pernah menirukan suara. Dia tuli karena itu dia bisu dan tidak bisa berkata-kata. Nah, orang datang kepadanya dan meminta supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Inilah persoalannya saudara.
Orang Kristen, anak Tuhan, siapapun juga, datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ingin Engkau jadikan ini baik. Nah, kalau hanya begitu, itu yang paling baik sebetulnya. Tapi seringkali ditambahi, caranya Tuhan, aku mau yang seperti ini. Dengan cara, letakkan tanganmu. Itu namanya ngajari Tuhan nggak, saudara? Iya kan? Bahwa kita datang ke Dia, minta supaya Tuhan menjadikannya sembuh, menjadikannya baik. Itu sudah bagian Tuhan memang. Juga bagian kita, datang ke Tuhan berkata, tolong Tuhan, jadikan semuanya baik. Tapi selalu kita mengatakan dengan tambahan, dengan cara, letakkan tanganmu. Itu caranya mereka juga ngatur. Dan ini yang selalu menjadi persoalan. Bahwa ujungnya semua kita sepakat dengan Tuhan. Semuanya akan dijadikan baik. Tapi cara menuju ke sananya yang seringkali tidak pernah sepakat. Karena kita punya cara pandang sendiri. Kita punya frame, kita punya bingkai sendiri. Kita punya cara melihat yang tersendiri juga. Yang seringkali berbeda dengan caranya melihat. Dia selalu punya cara yang seringkali berbeda dengan cara yang kita ingini. Nah, inilah manusia. Tidak puas hanya berkata, ujungnya aku mau baik. Tapi orang juga berkata, caranya juga sesuai dengan mauku. Dengan cara, letakkan tanganmu Tuhan. Dan Yesus mengerti akan kemauan itu. Dan dia tidak serta-merta mengiyakan. Ujungnya dia berkata, oke, kita sepakat. Aku akan jadikan orang yang tuli dan bisu ini baik lagi. Tapi caranya dia berkata, maaf, dia berkata, aku tidak bisa mengikuti yang engkau mau. Aku punya cara sendiri. Dan karena ini caraku belum tentu baik dalam pandanganmu, engkau nggak usah lihat caraku. Seperti ketika Anda makan di restoran, jangan sekali-kali Anda masuk ke dapurnya. Mungkin engkau berkata, kok gitu cara masaknya? Lalu engkau tidak punya selera makan lagi. Dia berkata, pokoknya percayakan kepadaku. Kamu tahu, maunya kan taunya baik kan? Ya Tuhan, sudah, kamu di sini saja. Alkitab berkata, Yesus membawa orang yang tuli dan yang bisu itu, dia gandeng, dia beri tanda, dia bawa menyingkir, disingkirkan dari orang banyak. Bahkan disingkirkan dari orang-orang yang sungguh-sungguh ingin melihat orang ini sembuh. Hari itu dia nggak perlu iman orang lain, karena Tuhan mau berbuat sesuatu yang berbeda dengan apa yang orang harapkan dan orang pikirkan. Mereka berkata, sembuhkan Tuhan, plus caranya letakkan tanganmu. Dia berkata, aku setuju dengan kamu, aku sembuhkan dia, tapi caranya caraku. Dan aku mengerti caraku engkau tidak suka. Karena itu lebih baik nggak usah tahu dan nggak usah lihat. Dibawa. Nah, perhatikan. Dia letakkan jarinya, dia masukkan di telinganya. Oke? Lalu Alkitab berkata dia meludah. Saya mau tanya, yang dia meludahnya kemana? Oh, lagi batuk Pak Tuhan. Begitu saudara. Ayo. Dia ngeludah di mana? Kira-kira yang dia ludahi apanya? Coba jawab saya. Kalau membaca Alkitab dibayangkan saudara. Sehingga Anda ngerti, ini jorok nggak? Jorok nggak? Coba misalnya, kalau berani nih. Anda duduk ini ya. Sekitarmu akan bubar berkata, bakteri di mana-mana, flu burung masuk gereja. Ya kan? Bagaimanapun, jorok nggak? Jorok nggak? Ayo. Itu yang membuat Tuhan gak bisa tunjukkan itu di depan orang banyak. Dia singkirkan hanya mereka berdua. Ketika dia masukkan jarinya di telinga orang itu, semua orang kalau melihat pun berkata, oh aku sejahtera kok cara begitu. Waktu dia mulai meludah, itu masalah. Sekarang saya mau tanya, dia meludah di mana kira-kira? Hah? Di mana? Di telinga. Telinga diludahi. Lalu Alkitab gak berkata, dia suruh miringlah.
Jadi orang ayo. Tidak ada penjelasan, saudara. Tidak ada penjelasan. Tapi bayangan saya sendiri nih, saudara ya. Kalau di telinga ya kesianlah. Apa yang dia buat? Menurut saya itu ya. Taruh tangannya satu di telinga. Terusan. Nggak batuk sih. Nggak ada penyakit masuk ke tubuhnya. Dia kumpulkan. Anda dengar aja sudah jijik kan? Oh saya senang. Katanya nggak mungkin kan saudara. Itu kan jorok banget. Ntar kalau mau makan mau minum ingatlah cerita saya ini. Nafsu makanmu hilang. Anda akan diet dengan sendirinya. Menurut saya saudara. Ditaruh di tangannya. Urapan. Selasa kita buat pengurapan kalau Tuhan boleh ya. Pakai ludah para pendeta. Mau saudara? Dan saya minta para pendeta buka puasa makan pete goreng. Dengan dessert durian. Setelah itu jangan gosok gigi. Kayak perangko aja. Dalam nama itu urapan kenceng langsung pingsan. Bam, 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 bam. Menurut saya ini gambaran saya. Salah juga detailnya nggak masalah. Tapi ini joroknya samalah. Dia berkata. Dan dia sentuh. Alkitab berkata diapain lidahnya saudara? Apa meludah dan meraba lidah orang itu. Diurut sama Tuhan. Bukannya Bu Marso yang minta ngurut Bu. Ini lidah orang diurut dan minyaknya pakai ludahnya dia. Ayo ngomong. Nah kita berkata terbuka telinganya. Dan seketika itu dia berkata-kata. Dan dia berkata, haleluya, sembuh. Puji Tuhan ya, puji Tuhan mak. Sembuhkan, kamu sembuhkan katanya. Kira-kira begitu kan saudara. Dia bisa mendengar. Dia bisa berkata-kata. Dibalikkan ke orang banyak. Lalu orang baru berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Tapi di hati Tuhan berkata, kamu tidak tahu caranya. Anda bisa bayangkan ketika orang ini bersaksi di sinagog. Dia berkata, aku bisa mendengar, aku bisa berkata-kata. Seseorang menyembuhkan aku, caranya bagaimana? Bagus nggak cara begitu? Mau diludahi saudara, supaya Anda mengalami mujizat. Makanya orang berkata, sembuhkan dengan cara letakkan tanganmu. Caranya orang itu pengen ngatur. Padahal dia punya cara tersendiri. Itu problem manusia. Selalu ingin ngatur Tuhan sampai detailnya. Lowongan pekerjaan terbesar yang dikerumuni banyak orang untuk ingin masuk dalamnya adalah Dewan Penasihat Tuhan. Karena selalu merasa Tuhan tidak kurang atau Tuhan kurang bijaksana dan Tuhan membutuhkan nasihat kita. Ya kan? Karena selalu kita berpikir, aku punya cara, aku punya sistem, aku punya pengertian yang lebih dari Tuhan, tanpa disengaja. Bukankah kita suka kontrol Tuhan dan kendalikan Tuhan tentang bagaimana seharusnya Tuhan mengubah semuanya menjadi baik. Dan rupanya pola seperti ini bukan hanya sekali. Lihat sekarang Markus pasal yang ke-8. Markus 8. Menurut saya ini lebih seru lagi. Ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Tadi Markus 7, lalu Markus 8. Rupanya Tuhan lagi pengurapannya di situ modelnya hari itu. Markus 8:22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Lihat lagi-lagi caranya mereka mau menentukan sendiri. Kali ini ada orang buta, mestinya kan mereka berkata, Tuhan, celikkanlah matanya. Tapi Alkitab mengatakan mereka memohon supaya ia menjamah dia.
Dengan kata lain, caranya harus dengan cara menjamah dia. Ini persoalan. Karena selalu kita mau mencoba mengendalikan Tuhan, caranya bagaimana? Persis Naaman, sakit kusta ini sekujur tubuhnya, sudah hopeless, tidak berdaya, datang ke Elisa, yang keluar cuma bujangnya, dan berkata, mandi di sungai Yordan 7 kali, ngamuk. Orang ini tidak kenal Tuhan sama sekali, bisa marah, bisa berkata, harusnya dia keluar, dia komat kamit, menggerak-gerakkan tangannya, kok ngatur? Caranya, mesti kita ini mencoba ngatur Tuhan. Dari sononya manusia begitu. Tidak pernah kenal namanya trust dengan Tuhan itu. Oh ya, saya percaya semuanya baik. Tapi caranya seperti apa? Kata trust sudah hilang di sini. Kalau berada, tipis sekali. Karena kita mencoba ngatur Tuhan. Nah, lihat lebih jauh. Ayat yang berikutnya. Yesus memegang tangan orang buta itu, ayat 23. Dan membawa dia keluar kampung. Lagi-lagi disingkirkan, dibawa keluar dari kampung itu. Lalu, lagi-lagi, ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Dan sudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Ini cara yang jorok lagi keluar. Mereka berkata, Tuhan, tumpangi tangan. Dia berkata, loh, kamu maunya apa? Sembuh-sembuh, oke. Soal hasil akhir, mari sepakat. Soal cara, trust me. Percayakan kepadaku. Dan ini bagian yang susah. Cara kesananya ini loh saudara. Kita berkata semuanya baik, semuanya baik. Tapi caranya, dalam pandangan kita, belum tentu baik. Dibawa kali ini keluar kampung. Dan dia berkata yang lain tinggal 12 murid yang jadi bodyguard, berkata begini, jangan ikut-ikut katanya. Dia mau ngapain? Enggak tahu, gua juga enggak tahu katanya. Dia punya ide baru pokoknya. Lagi mainan sama ludahnya dia, jadi diam aja lah. Dibawa keluar. Dan yang diludahi kali ini apanya? Matanya. Menurut saya ini kira-kira nih, dia berkata, jongkok. Kalau berdiri kan susah. Gitu kan bisa nempel ke jidat, nempel ke hidung, nempel ke mulut, kan enggak lucu. Dia meludahi matanya, kecuali Tuhan itu tajam banget, tepat begitu saudara. Menurut saya atau tembak kali, begitu saudara. Saya nggak tahu. Menurut saya bukan begitu. Jongkok, tengadah, angkat tangan. Dia berkata, siap Tuhan. Orang buta nggak lihat apa-apa. Yang tadi lebih ngeri, dia lihat cara dia meludah. Yang buta gelap nggak lihat apa-apa. Lalu Tuhan mulai lihat kanan kiri, nggak ada orang. Dia berkata, mau sembuh kan? Mau Tuhan. Semua mau sembuh, mau katanya. Berbalik katanya. Kira-kira gitu. Semua balik badannya. Dia mulai minum sedikit. Oh, nggak ada yang dia puasa mungkin hari itu. Ini jenis hanya bisa dikalahkan dengan doa dan puasa. Si buta berkata, ada apa ya? Tuhan berubah jadi apa? Saudara membayangkan itu saja kan menambah kenikmatan nafsu makan, bukan saudara? Dia tertunduk, dia takut. Jangan tertunduk, nanti kena. Rambutmu tambah tumbuh subur, rambutmu tengah. Kau ingin terbuka kan matamu. Masa mata keluar di sini kan nggak lucu, dia bilang. Tengadah. Dan dia mulai satu persatu. Misalnya, petok satu. Dia bilang, ada kenapa ya? Ini apa ya? Di sini berkata, ada yang gak beres. Dia dengar lagi. Yang kedua lebih susah karena
energi itu butuh. Tenang. Petok kedua. Terus diraba dengan tangannya. Buka. Dia buka. Kabur lagi. Nggak langsung jos kelihatan. Kok kayak apa ya ini ya? Pohon apa ini? Oh ya. Kurang katanya. Kurang masuk. Seperti tetes mata kurang masuk. Masukin lagi. Tutup lagi. Buka dikit. Pam, dia melihat. Kenapa dibawa keluar kampung? Kalau di dalam kampung banyak komentarnya. Sesat, jorok. Orang Semarang bilang kemproh. Gila nih. Jijik. Semua komentar begitu. Lalu Tuhan akan tertawa terpingkal-pingkal dan buyarlah semua imannya. Dan dia pergi, orangnya kena ludah tetap buta, saudara. Tuhan mengerti ini gak bisa, cara ini gak mungkin dimengerti. Bagi banyak orang ini jorok. Mereka hanya minta, jamah dia, letakkan tanganmu. Tuhan berkata, jangan ngajari aku lah. Aku ngerti kamu punya konsep, kamu punya cara berpikir, kamu punya pengalaman, kamu punya kebenaranmu sendiri, aku ngerti. Tapi apa salahnya meletakkan tangan? Kan simple. Saya beritahu, kita selalu pilih yang paling simple, yang tidak usah menciptakan masalah, semuanya baik-baik, hasilnya luar biasa. Tapi dia berkata, aku punya cara sendiri tuh. Mau nggak gue jadikan baik? Ya mau Tuhan. Nurut, trust me, percaya kepadaku. Aku hanya butuh engkau percaya aja. Dan itu yang tipis dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena kita mau ngatur Tuhan, caranya harus begini, harus begitu. Saya beritahu nggak pernah bisa. Jangan pernah lupa, kita cuma ciptaan dan Dia pencipta yang luar biasa. Jangan pernah ngajari Tuhan. Jangan pernah gurui Dia. Caranya harus bagaimana. Dia tahu cara yang terbaik. Sesuka hatinya. Trust Him. Tapi selalu inilah masalahnya. Orang selalu berkutat hanya tentang bagaimana caranya. Karena sebenarnya orang tidak pernah bisa percaya utuh kepada Tuhan. Selalu kita mencoba memberikan nasihat. Mencoba untuk memberikan cara solusi terbaik. Untung dia nggak berkata, kalau lu sudah tahu caranya silahkan kerjakan sendiri. Untung nggak pernah begitu. Sebab dia mengerti toh kita sebenarnya tidak berdaya. Dan tidak punya power apa-apa untuk melakukan yang dia harus lakukan. Pesan Tuhan pagi ini adalah trust Him. Percaya ke Dia. Kelihatannya kok tidak baik, Pak. Seperti tidak baik, joroknya luar biasa. Tapi kalau Dia mau buat dengan cara seperti itu, yang nampaknya begitu merendahkan kita. Karena kalau Anda baca di Alkitab, waktu Miriam kena kusta setelah mengatai Musa, Tuhan berkata seorang ayah kalau meludahi anaknya, anak itu akan najis 7 hari. Seperti orang direndahkan, seperti orang yang disingkirkan, seperti orang yang sudah nggak berguna lagi, diludahi oleh ayahnya, 7 hari kamu najis. Dan tidak pernah di Alkitab itu, di perjanjian lama, ludah menggambarkan sebuah kemuliaan. Nggak pernah. Bicara sesuatu yang jorok, yang kotor, yang di bawah, yang merendahkan sekali. Tapi ada cara-cara Tuhan yang seperti itu, kadang-kadang Dia pakai. Di hati mungkin sakitnya luar biasa. Tapi Dia berkata, trust me, percayalah kepadaku. Amen, saudara. Lihat Lukas pasal yang ke-11. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lukas 11. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lukas 11. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita berkata begini. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat.
Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Ini orang paling lumayan loh saudara. Dari sekian banyak murid cuma satu yang bertanya hal doa. Dan dia berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Orang ini sudah oke loh. Dari sekian belas murid Tuhan, tidak satu pun kecuali orang ini yang minta diajari soal doa. Mereka memperhatikan Yesus berdoa. Lalu kemudian satu di antaranya berkata, Tuhan, ajari kami berdoa. Tapi ada yang salah lagi, saudara, dalam permintaan ini. Dan selalu inilah tipikal manusia. Ketika dia berkata, ajari kami berdoa, ditambahi dengan, seperti Yohanes mengajari murid-muridnya. Lucu kan? Kenapa mesti ditambahi seperti itu loh Tuhan? Selalu kita mengacu pada yang lalu, pengalaman yang lalu, yang pernah kita tahu. Kenapa nggak berkata, ajari kami berdoa seperti engkau berdoa? Karena mereka tidak pernah ngerti cara dia berdoa, yang di dalam batinnya apa. Yang mereka tahu, perhatikan baik-baik. Tabungan di memori mereka cuma ngerti Yohanes ngajari para muridnya berdoa. Dia berpikir Tuhan juga mesti ngajari seperti Yohanes ngajari. Caranya Yohanes. Nah sebenarnya kalau mau ngerti cara Yohanes berdoa, datanglah ke Andreas, datanglah ke Yohanes. Dia ngerti, mereka tahu karena mereka bekas murid Yohanes. Tapi aneh, orang datang ke Tuhan, minta diajari berdoa. Caranya, cara Yohanes. Mintanya ke Yesus. Selalu orang mencoba mendikte Tuhan. Caranya harus bagaimana. Nggak pernah bisa, saudara. Dalam kehidupan kita, kalau kita mencoba mendikte Tuhan caranya, langkahnya, ritmenya, seperti mau kita, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saudara akan kehilangan begitu banyak hal dalam kehidupan saudara. Karena kita mencoba memaksakan maunya kita, kehendak kita. Tidak pernah ada trust. Level of trust kita, tingkatan kepercayaan kita ke dia sangat tipis, sangat rendah sekali. Dan ini yang selalu jadi masalah. Dan dia berkata, jalanmu itu bukan jalanku. Rancanganku, Tuhan berkata, juga bukan rancanganmu. Caraku juga bukan caramu, nak. Tapi selalu tidak pernah kita bisa mau mengerti. Dia punya ritme, dia punya cara, dia punya schedule, dia punya agenda tersendiri. Dan anak Tuhan terus memaksakan caranya. Soal hasil akhirnya, sebagian besar kita sepakat dengan dia. Semua hal yang indah pada ujungnya kita berkata amin. Tapi cara menuju ke sana yang seringkali tidak pernah bisa berkata amin tentang itu. Karena kita punya cara sendiri. Mau kita sendiri. Ritme kita sendiri. Dan tidak belajar mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Saya beri sebuah contoh kejadian, saudara. Matius pasal 21. Saya harap ini akan membuka mata rohani saudara. Matius pasal yang ke-21. Supaya memudahkan Anda, saya baca ayat 17, 18, dan 19. Saya minta yang lain berpikir dengan keras, dan saya minta opini pendapat saudara. Matius 21, ayat 17 sampai 19. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja.
Katanya kepada pohon itu, pohon diajak ngomong, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saya ulang lagi membaca, Anda renungkan, Anda berpikir, ada yang salah di sini. Ada sesuatu yang tidak pas terjadi. Kok bisa begini, kenapa? 17. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Saya mau tanya, apanya yang salah di sini? Marta tidak punya persediaan makanan. Tidak punya lemari es. Harusnya dapat door prize dulu itu ya, John Evans ini. Saudara, Marta itu terkenal sebagai tukang masak. Kesalahan di soal itunya nggak mungkin. Perkataan kepada pohon, bukan kepada murid-muridnya. Ya memang, kalau muridnya dikatai, mate semua murid-muridnya. Kering, garing. Dengerin versi saya. Kalau Anda tidak percaya ini, sederhana. Harus percaya. Oke? Apa yang salah? Saya baca dari ayat sebelumnya. Yesus bermalam di mana? Betania itu rumahnya siapa? Tempat dia suka bermalam? Marta, kampungnya Maria. Nah, saya akan gambarkan dengan cara saya supaya Anda mengerti ini poinnya. Tadi saya mencoba berkata berkali-kali, kalau kita mencoba mendikte Tuhan dengan ritme kita, dengan cara kita, somehow, somewhere kita akan miss dengan apa yang Tuhan mau dan miss dengan waktu Tuhan. Ini ceritanya, saudara. Kalau tidak percaya, tanya Tuhan Yesus sendiri. Yesus akan sudah buat keributan di Yerusalem. Oke? Dia berkata, aku nggak mau nginep di Yerusalem, aku mau nginep di Betania. Dia kirim 2 orang forwardersnya. Dia datang ke rumah Marta dan berkata, Mar, katanya, bos besar mau bermalam di sini hari ini. Lalu kemudian Marta semangat sekali. Jam berapa? Ya agak malam lah. Sudah makan malam? Sudah, tadi di warteg kita sama-sama rame-rame. Sebelum wartegnya tutup kami makan. Kami pergi, wartegnya tutup. Jadi nggak mungkin dia makan malam. Mungkin tambahan. Tuhan tidak sarakus kita. Makan malam sekali cukup katanya. Kamu 3 kali, dia sekali aja. Lalu Marta semangat sekali. Maria juga semangat sekali. Karena berkata, Tuhan mau datang ke rumah. Lazarus biasa-biasa. Lazarus itu orangnya cool banget, saudara. Tanda bahwa dia akan segera mati. Nah, malam-malam mungkin jam 10. Tuhan datang ke rumah, semua menyambut dengan dia dengan ramah sekali, dengan masuk ke kamarnya. Marta balik ke kamarnya, Maria balik ke kamarnya. Marta begitu dia balik ke kamarnya, dia buka almari perpustakaannya. Dia cari, isinya penuh dari depan sampai belakang sampai bawah sekali. Semua adalah buku, menu-menu masakan. Sebab dia suka melayani. Dan dia baru dapat kiriman dari orang JKI Semarang. Buku menu makanan terbaru ketika dia buka halaman pertama adalah kambing guling ala gereja Belenduk. Dan dia belum pernah mencoba ini. Dan dia import kecap dari Semarang. Dan semua bumbunya dia dapatkan resepnya detail sekali. Kambing guling ala gereja Belenduk. Dan kemudian dia berkata, besok sarapan pagi aku akan siapkan kambing guling ala gereja Belenduk. Ini orang yang sangat terkenal sebagai orang yang suka melayani. Dan dia pengen betul memberikan yang terbaik. Menurut dia apa yang terbaik bagi Tuhannya. Dia siapkan semuanya. Dia pasang wakernya. Dia ke dapur. Dia cek semua bumbunya. Dia siapkan semuanya. Semua siap. Dia berkata, besok aku akan bangun pagi-pagi. Dan aku akan sediakan makan pagi buat Tuhan. Sate kambing ala gereja Belenduk. Jam 3 pagi wakernya berbunyi. Tepat sebelum waker berbunyi, Yesus terbangun. Kemudian dia menghadap Bapa di surga.
Jam 3 pagi juga Maria terbangun. Dia menghadap kepada Bapa di surga. Jam 3 pagi Marta juga bangun karena wekernya bunyi. Dia lari ke dapur. Dia menyiapkan segala sesuatunya. Jam 3 pagi Lazarus masih tertidur dengan nyenyak. Tipikal orang yang sebentar lagi akan mati. Kita tinggalkan Yesus dan Maria yang sedang menghadap Bapa di surga. Marta di dapur sibuk sekali. Dia siapkan semua dapurnya, bumbunya disiapkan semua. Dia siapkan pembakaran untuk bakar atau membakar kambingnya. Dia siapkan semua dan tiba-tiba dia sadar, aduh, kambingnya belum aku potong, masih hidup. Dan dia lihat keluar, dia kaget, dia sadar. Semalam tidak sempat memasukkan kambing di kandang. Kambingnya masih berkeliaran di depan, di halaman. Dia berkata, aku harus tangkap kambingnya, gorok dulu, potong, kuliti, baru siap. Dia ambil bendo yang gede. Tahu bendo, saudara? Orang Semarang nggak tahu bendo kebangetan. Dia ambil bendo yang besar dan dia angkat roknya begini. Dia keluar, dia kejar kambingnya. Dan kambingnya bertanduk, saudara. Dikejar, kambingnya marah. Ngejar balik. Dia lari juga. Kejar-kejaran terjadi di luar. Adalah Marta melawan kambing. Dan gol. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apa yang terjadi, saudara? Waktu berlalu. Marta sibuk sekali. Yesus 4:30 dia selesai dengan doanya. Maria juga selesai dengan doanya. Tuhan ke kamar mandi, dia beres-beres, dia gosok gigi dan sebagainya. Dia ganti mandi, dia ganti pakaian. Maria tidak lama juga berbuat yang sama. Kira-kira jam 5 pagi, Tuhan duduk di kursi di sudut ruangan seperti biasa dia duduk. Marta lagi sibuk kejar-kejaran dengan kambing. Maria bangun, Lazarus masih tidur. Tiba orang yang akan. Dan Maria berkata kepada Yesus, Tuhan, aku pengen ngobrol dengan Tuhan. Tapi ini pagi dingin sekali. Bolehkah aku sediakan wedang ronde buat Tuhan? Tuhan berkata, sebetulnya aku ingin Starbucks, Maria. Frappuccino caramel latte aku mau sekali. Tapi orang Betania kayak orang Semarang, medit dan kikir. Kopi secangkir 25.000, kagak ada yang mau beli. Tidak ada Starbucks di sini. Wedang ronde nggak apa-apa lah katanya. Warung sebelah buka 24 jam kok, 24 hour service wedang ronde katanya. Aku lari sebentar Tuhan. Dia lari ke warung sebelah. Dia balik, dia bawa wedang ronde. Dia berkata, sorry Tuhan, ini wedang ronde buat Yesus. Dia minum wedang ronde, saudara. Jahe menghangatkan badan. Pagi-pagi sekali, jam 5 pagi. Maria duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ingin ngerti hatimu. Tuhan berkata, kau ingin ngerti hatiku, Maria? Hatiku sedih. Aku dianggap kurang bijaksana oleh Amir dan yang lain-lain. Aku seharusnya tidak boleh mengutuki, harusnya memberkati. Aku sedih, mereka semua mengatakan ini, mengatakan begitu. Aku sedih karena aku dianggap kurang bijaksana. Harusnya begini, harusnya begitu. Aku kan ngerti. Kan ada lagu kan, jalanmu tak terselami. Ya begitulah jalanku tak terselami, Maria katanya. Mereka lagi ngobrol, mereka bicara dari hati ke hati. Sambil dia minum wedang ronde. Anda tahu yang terjadi? Tiba-tiba jam tangan seikonya, alarmnya berbunyi. Titit, 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 titit. Dia lihat jamnya, Tuhan Yesus lihat, ups, jam 6 pagi. It's time to go. Waktu buat aku untuk pergi. Dia berdiri. Dia berkata, Maria, Lazarus di mana? Tidur Tuhan. Ciri-ciri orang yang akan. Para muridku di mana? Dan melihat keluar. 12 muridnya lagi fitness. And 1, and 2, and 1, and 2. Sampai encok dan sebagainya. And 1, and 2. Dia berkata, beritahu, panggil mereka. Waktu untuk pergi. Dan dia berkata, oke, Maria, see you later katanya. Sampaikan salam buat Lazarus. Ketemu di depan kuburannya nanti ya katanya.
Dia masuk ke dalam dan dia teriak lagi, Marta, bye-bye. Dan Marta kaget, hah? Tuhan berangkat sekarang? Dia keluar, dia kejar Tuhan, dia bawa bendo sudah berlumuran darah. Dia bilang, Yesus tunggu, Yesus tunggu. Dan Tuhan kaget, dia berkata, Bapa, apakah ada rencana berubah? Aku mati gak disalib, digorok bendo sama Marta. Kalau sampai terjadi, tidak ada orang memberkati begini. Tapi berkatinya begini, saudara. Dan Tuhan mundur berkata, stop Marta, ada apa? Tuhan, aku baru tangkap, baru aku gorok. Ketusuk sekali aku ditanduk katanya. Apanya? Kambingnya. Tunggulah Tuhan, aku masak istimewa. Kiriman jemaat JKI. Apa itu? Kambing guling ala gereja Belenduk katanya. Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau menyibukkan dengan menyusahkan diri dengan banyak hal. Aku kan tidak sesuai dengan waktumu. Engkau selalu punya waktu untuk memasak ini, memasak itu. Tapi scheduleku ketat. Aku harus ke Yerusalem. Aku harus balik ke sana. Sorry Marta. Maybe lain kali. Kalau aku masih ingin makan itu. Dan dia pergi. Di tengah jalan. Murid-murid mengikutinya. Dan tiba-tiba ada suara aneh bunyi dari perut Tuhan. Yesus lapar. Dan disitulah pohon ara yang sial lagi begini pagi-pagi. Dan Tuhan berkata, aku berharap dapat buahnya. Dan tidak ada, dia berkata, tidak ada orang makan dari buahmu lagi. Dan dia kering. Dengar poin saya. Anda boleh tidak setuju. Tapi karena yang khotbah saya, Anda harus setuju. Dengan baik-baik. Kalau saudara berkutat dengan cara kita untuk menyenangkan dia, menyukakan dia, di sebuah titik tertentu Anda akan kehilangan perkenan Tuhan. Anda akan miss kehilangan dengan waktu Tuhan dan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita suka berkutat dengan cara kita sendiri, ritme kita, mau kita, Tuhan disenangkan harus dengan cara begini. Di sebuah titik tertentu, saya akan kehilangan dia. Sebab ketika engkau masih sibuk dengan dirimu sendiri, dia sudah bergerak begitu jauh. Dan mungkin tidak pernah bisa dikejar lagi dalam hidup kita. Buang semua cara berpikir kita yang selalu ingin mengatakan, aku punya cara. Aku mau goalnya begini dan caranya begini. Tuhan berkata, no. Just trust me. Percayai aku. Percayakan hidupmu kepadaku. Aku menjadikan semuanya baik. Tapi juga caranya, kamu harus percaya. Itu cara yang baik. Amen, saudara. Jangan pernah dikte Tuhan. Harus bagaimana caranya. Mari percayai dia saja. Tutup Alkitab saudara. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Semua baik. Semua baik. Untuk percaya bukan hanya di ujung kelak. Engkau menjadikan semuanya baik. Engkau ajari kami juga untuk percaya. Jalan dan caramu juga baik. Sekalipun pikiran dan mata kami berkata, kok begini jadinya. Sekalipun kami berkata, apa mungkin ini semuanya baik. Tapi biar kami mau percaya Tuhan. Semuanya baik. Semuanya baik. Saudara, arahkan hatimu ke Tuhan. Saya hanya mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya hanya mau doain orang-orang yang Tuhan suruh saya panggil. Anda tetap tenang. Arahkan hatimu ke Tuhan. Biarkan Tuhan yang melayani saudara. Biarkan Tuhan yang melayani hidupmu. Semua angkat tangan aja, arahkan hatimu ke Dia. Semuanya baik, saudara. Semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya baik. Nah, Tuhan dalam nama Yesus, beri anakmu tetap percaya semuanya baik. Ada banyak pertanyaan dalam pikiran dan hatinya. Dia tanya ke banyak orang dan tidak ada jawaban yang memuaskan. Tapi biar hari ini dia berkata, Tuhan, kalaupun tidak ada jawaban yang memuaskan, aku hanya mau berkata,
Semuanya pasti baik. Caramu juga pasti baik. Caramu juga pasti baik. Mungkin jawaban tidak memuaskan. Mungkin jawaban tidak memuaskan. Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kau mengerti hati anak-anak-Mu semua. Banyak yang juga bertanya, aku nggak tahu Tuhan, aku nggak bisa ngerti. Tapi percaya saudara, tidak ada jawaban yang bisa memuaskan. Datang ke si A, jawabannya beda. Datang ke si B, jawabannya beda. Datang ke hamba Tuhan satu, diajari untuk percaya dan berkata, ya doa saja. Tanya ke yang lain, dikatakan, kamu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Semua dikerjakan, tapi tidak pernah bisa memuaskan yang terdalam dalam hati kita. Karena semua waktu kita olah dalam pikiran dan hati dan perasaan kita, semua kesimpulannya satu, kok tidak baik Tuhan. Tapi biar hari ini Tuhan mau berkata, percaya saja nak, percaya saja. Semuanya pasti baik. Semuanya pasti baik. Semuanya pasti baik. Thank you Lord. Kami mintakan anugerah-Mu turun, kekuatan dari tempat yang maha tinggi turun dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena semuanya baik. Karena semuanya baik. Semuanya baik. Thank you. Semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya baik. Saya tahu ada banyak orang ingin didoakan pagi hari ini. Saya mau ambil waktu untuk mendoakan saudara. Siapapun yang berkata, Pak doakan saya, maju ke depan aja, saya doakan Anda sekarang. Yang putra hati apa yang roh Tuhan mau. Saya tidak akan tumpangi tangan saudara. Tapi saya mau ajak semua yang di depan menghadap Tuhan bersama dengan saya. Ada jabatan keimaman yang memungkinkan saya menghadap Tuhan bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Engkau perlu bertemu dengan Tuhanmu langsung, sebagaimana saya perlu bertemu dengan Dia langsung. Sebisanya Anda boleh berlutut di tempat Anda berdiri saat ini. Saya mau hadapkan semua saudara kepada Tuhan hari ini. Kalau enggak cukup pakai lorong-lorong di belakang, dipakai aja, sebisanya Anda berlutut. Saya mau hadapkan Anda kepada Tuhan. Yang tidak bisa berlutut karena kesakit atau lututmu Anda masalah, Anda berdiri tidak apa-apa. Tapi kalau Anda bisa, Anda berlutut. Shikiri pada shoto karana mata korbish. Kiarata shoto koro shite kana mata kala. Kiata shoto koro shite kire mete koria la bata kone shite. Shikiri matu shondo koro shite kana. Baba. Demi nama Yesus, biar kami hamba-Mu dilayakkan. Biar hamba-Mu dilayakkan. Menghadapkan anak-anak-Mu di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan, tutup dengan darah Yesus. Syakarata syotoko shite kirana shite. Shikira mahantoko syotoko shite kirata shite kormo shite. Kiara sotoko mushata karapato koshete kiara mata kono shata kono mishete. Shikira ta shondo koropo shikine mete koya shikaira shondo koro sete kanema. Me shikiri mahando koyo shite kiara to koyo to shikiri mete kan. Shikiri mete shondo ko shikiri mete. Pada waktu nanti saya minta Anda mengatakan isi hatimu. Itu saat dimana semua saudara, apapun di hatimu engkau ungkapkan ke Tuhan. Tuhan memberi pertimbangan, Tuhan memutuskan sesuatu pagi ini untuk semua kita. Shatakara shitikiri mita shoto koropo shitikini mita koshada kira patukuyo.
Shikere shindo ko shokomoto ko shete kine mata kuru santa kuru. Ni shakuni shikiani atau kobo shikini kaya lo shikani mata kuru untuk kaya remotai. Ni she ni kato horo shikato kolo moto ko shete kine kanta kuya bahani kaya ba. Ni shikini kanto koro shite kere kata haseke me kayo takatolo sikane me kayo na katako. Nekashuto kono site rite kono sundo kolo mosene ke nikaye kata soto kona ka yete kamoto nishenkireta kono suto kolo si takane mata koyoto site kere mata kona kayete kalapa kiana hasine metiko na takano takala na ke metika ne kaloto kose nishondo koro site kiara hasete kiara la manda kare mata kano to koya la patasane Nishekoro sinde kono haye tekiala katikai mo kata kono sundi koloma. Kita berdoa lebih jauh, saya mau sampaikan kepada saudara. Beberapa hari ini saya merasa ada sesuatu yang aneh di tengah-tengah kita. Dan kemudian saya dari sejak waktu lalu mendengar ada beberapa saudara yang mengatakan bahwa ada banyak sekali pergumulan soal pekerjaan, soal bisnisnya, soal keuangannya. Dan saya merasa bahwa ini bukan sesuatu yang natural biasa. Dan saya berasa bahwa ini pekerjaan setan mau campur tangan untuk merampas apa yang menjadi hak kita anak-anak Tuhan. Dan ada banyak saudara yang mengalami kesulitan keuangan dan ekonomi dan pekerjaan dan mengalami hal-hal yang tidak umum, yang tidak lazim. Orang berkata, kenapa bisa begini ya? Tidak umum, tidak pernah dialami sebelumnya dan tidak lazim. Dan saya sadar bahwa kita harus berbuat sesuatu. Ada dorongan dalam hati untuk berbuat sesuatu dan kita harus bertindak membalikkan keadaan. Karena itu saya mengundang setiap saudara, kalau Anda mau ambil bagian, Selasa kita puasa dari pagi, jam 7 malam kumpul di sini, kita mau sembahyang. Kita harus peperangan, kita harus membalikkan keadaan. Saya percaya keadaan bisa dibalik, bisa luar biasa, bisa dahsyat sekali. Tuhan menyertai kita. Kalau kita diamkan akan makin berlarut-larut. Tapi kita harus bertindak. Saya tidak tahu dengan detail apa yang akan Tuhan buat nanti hari Selasa malam. Tapi saya mengundang Anda untuk hadir sama-sama doa. Semua akan duduk di bawah. Kecuali yang mungkin orang-orang tua akan duduk di kursi. Tapi yang lain duduk di bawah seperti yang pernah kita buat. Kita sembahyang, kita buat peperangan, kita gempur habis-habisan. Kita harus buat supaya dalam anugerah Tuhan keadaan berbalik. Dan apa yang dicuri setan harus kembali 7 kali ganda seperti Alkitab berkata. Harus kembali kepada kita. Amen saudara. Dibiarkan berlarut-larut akan menghancurkan banyak hal. Tapi saya percaya sudah waktunya kita harus pukul balik. Dan saya yakin anugerah Tuhan akan dinyatakan dengan luar biasa. Amen. Bawa dalam doa dalam 2 hari ini. Saya undang Anda hari Selasa tanggal 21 ini. Dari pagi semua ambil waktu doa puasa. Jam 7 malam tepat kita akan mulai di tempat ini. Datang sebelum waktunya, siapkan hati. Sehingga jam 7 tepat kita bisa langsung mulai. Dan mari kita lakukan sesuatu yang saya percaya Tuhan Panglima Bala Tentara kita akan membuat kita memenangi pertempuran ini. Amen saudara. Percayalah bahwa semuanya akan jadi baik. Semuanya akan baik. Dia tidak pernah menjadikan tidak baik. Semuanya baik. Amen. Angkat tangan sama-sama sekali lagi.